Berdoa dan kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 13 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak. Perikopnya di situ berjudul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh di antara bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini seperti janji saya minggu lalu, saya akan menyampaikan sesuatu hal berkaitan dengan Roh Kudus. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul hidup dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Roh Kudus? Bagaimanakah Roh Kudus? Bagaimanakah manifestasi Roh Kudus? Ini yang sering membuat kita sebagai orang percaya bingung. Seperti apa sesungguhnya? Apa yang dimaksud Roh Kudus itu sendiri? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu mengerti, kita juga perlu melihat bagaimana kriteria, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ini disalahartikan. Apalagi gereja-gereja masa kini, ini pun juga sering menerapkan hal-hal yang dianggap gereja itu sedang mengalami kepenuhan Roh. Di sini saya akan menunjukkan videonya, silakan Bapak Ibu menonton. Ini yang terjadi gereja-gereja modern. Di dalam gereja mereka penyembahan dalam bahasa-bahasa yang asing. Seolah-olah ini adalah suatu manifestasi Roh. Bisa berbahasa Indonesia untuk bisa menjadi MC-nya. Dan ini alat karunia. Berbahasa bersama-sama dan tertularlah orang-orang yang tangannya akan mulai berbahasa Roh untuk pertama kalinya. Roh bahasa. Oke, sekilas. Kita tidak perlu siapa dia, tetapi yang kita lihat apa yang terjadi. Dan ini fenomena yang terjadi di gereja-gereja. Pertanyaannya adalah, benarkah yang terjadi di depan tadi adalah kuasa Roh Kudus?
Ini pertanyaan besar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak tahu bagaimana sejatinya Roh Kudus, bagaimana kita mendefinisikan manifestasi Roh Kudus, kita akan tersesat pada pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan berbicara tentang Roh Kudus seperti itu? Apakah firman Tuhan berbicara tentang manifestasi Roh Kudus seperti itu? Saat ini kita akan melihat kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh ke sana, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami Roh Kudus itu apa. Menurut Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu apa? Ini yang perlu kita tahu dasarnya, supaya kita tahu bagaimana manifestasi Roh Kudus itu ada pada kita, bagaimana kepenuhan Roh Kudus yang terjadi pada diri orang percaya. Kita akan melihat nanti. Sebelum itu, Roh Kudus ini perlu kita pahami. Apakah Roh Kudus atau siapakah Roh Kudus menurut saudara? Siapa saudara? Siapakah Roh Kudus itu? Di dalam ketritunggalan, dalam Trinitas, kita melihat ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapakah ketiganya? Siapa saudara? Dia adalah Allah. Berarti Allah itu ada tiga? Tidak. Allah itu Esa. Ini Tritunggal ya, Trinitas. Allah itu Esa, Allah itu tunggal, satu-satunya. Bahkan perjanjian lama, perjanjian baru sepakat bahwa Allah itu adalah Esa, satu. Bagaimana dengan adanya Roh Kudus? Bagaimana dengan adanya Anak? Bagaimana adanya Bapa? Ini adalah konsep pemahaman bagaimana orang bisa mengerti Allah melalui Roh. Melalui Roh mereka nggak ngerti juga bahwa itu adalah Allah. Roh itu tidak terlihat melalui Yesus Kristus. Belum juga ngerti melalui Roh Kudus yang senantiasa menolong mereka. Nah, ketika kita pahami di sini bahwa Allah dan Roh Kudus itu adalah Allah, Dia adalah Roh Allah itu sendiri, dan Dia adalah Allah, itu yang perlu kita pahami, bahwa Roh Kudus itu sendiri adalah Allah. Berarti saudaraku, kita sudah paham, oh Roh Kudus itu adalah Roh Allah atau Allah itu sendiri. Clear ya sampai di sini? Itu yang pertama. Lalu bagaimana tentang baptisan Roh Kudus? Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus berbeda dengan orang yang dibaptis dengan air. Baptisan air adalah baptisan pertobatan. Ini serukan siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyampaikan apa? Marilah engkau hai berdosa, datanglah, baptislah, bertobatlah. Tapi bagaimana dengan baptisan Roh Kudus? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Mbak bisa minta tolong ya. Efesus pasal 1 ayat 13. Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Dan nanti dari situ Bapak Ibu Saudara akan timbul pertanyaan-pertanyaan lagi. Efesus pasal 1 ayat 13. Bisa Mbak Lisa? Ya. Bisa ditampilkan? Efesus pasal 1 ayat 13. Apakah firman Tuhan itu? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga kamu ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Baptisan Roh Kudus itu bermula dari ketika aku percaya kepada Tuhan Yesus dan aku mengambil sebuah keputusan bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamatku. Aku percaya. Di dalam Efesus pasal yang pertama adalah di situ dikatakan di dalam Dia kamu juga ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan itu apa? Disahkan oleh Roh Kudus. Disahkan itu apa?
bahwa di hatimu distempel oleh Roh Kudus bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Jadi di manakah terjadinya baptisan Roh Kudus? Ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, di saat itulah orang itu dibaptis oleh Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalamnya. Saat itu juga, ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika menerima Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus itu terjadi hanya satu kali. Baptisan Roh Kudus terjadi ketika menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Terjadi hanya satu kali. Lalu bagaimana dengan kepenuhan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus itu terjadi tidak hanya satu kali. Nah, nanti kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa saja. Lalu mengenai Roh Kudus kita juga akan melihat ada yang namanya karunia Roh Kudus, ada juga yang namanya karunia dari Roh Kudus. Kisah Para Rasul 3, Mbak Lisa, ayat 38. Ini kita berbicara tentang Roh Kudus juga, berkaitan dengan karunia. Baik karunia Roh Kudus maupun karunia dari Roh Kudus. Supaya kita bisa membedakan karunia Roh Kudus dan karunia Roh Kudus itu apa bedanya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 38. Bedanya karunia Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Sudah ketemu Mbak Lisa? Oke. Minta tolong ditampilkan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membedakan ya. Jadi dan itu memang sering terjadi di gereja-gereja masa kini, menganggap dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus dan lain sebagainya. Kisah Para Rasul 3 ayat 38, Mbak Lisa tolong tampilkan. Oh sorry 2. Pantesan Mbak Lisa lama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Sudah ada? Saya akan bacakan supaya menyingkat waktu. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, ketika sudah dibaptis, maka kamu akan menerima apa? Bapak Ibu Saudara, karunia Roh Kudus. Roh Kudus dikaruniakan, Roh Kudus diberikan di dalam diri orang yang sudah dibaptis dalam nama Yesus, di dalam pribadi orang yang sudah mengaku percaya itu kepada Tuhan Yesus. Kalau tadi dalam Efesus dimeteraikan, Roh Kudus itu dikaruniakan, diberikan. Jadi ketika percaya ada Roh Kudus yang diam di dalam diri orang percaya itu. Karena apa? Itu dikaruniakan. Lalu bagaimana karunia dari Roh Kudus? Karunia dari Roh Kudus itu adalah hasil atau menerima bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Contohnya apa? Di dalam Kisah Para Rasul disebutkan ada mereka yang berbahasa roh, ada yang menafsirkan bahasa roh, ada mereka yang memiliki karunia mengajar, karunia dan lain sebagainya. Itu adalah karunia dari Roh Kudus. Jadi karunia itu adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus yang dipercayakan kepada orang percaya. Mengajar itu karunia dari Roh Kudus, bukan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu terjadi hanya satu kali, sama seperti baptisan roh. Ketika percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia dikaruniai Roh Kudus. Jelas, diberikan Roh Kudus di atas orang yang mengambil keputusan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus, sekarang coba kita akan lihat. Ketika Roh Kudus bermanifestasi
akankah manifestasi Roh Kudus itu sama seperti di video tadi? Bayangkan bahasa roh ditransfer, terjadi kan? Padahal ketika karunia Roh Kudus itu diberikan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditransfer dari saya kepada saudara, tidak bisa. Karena itu adalah karunia, pemberian dari Roh Kudus, bukan pemberian dari pendeta kepada jemaat, bukan. Tapi pemberian langsung dari Roh Kudus itu sendiri. Bisa nggak berarti karunia diberikan, dibagikan? Tidak bisa. Kita bisa menyimpulkan apakah ajaran itu sesuai firman Tuhan? Lalu manifestasi lainnya, ketika seorang itu dipenuhi Roh Kudus, maka manifestasinya apakah sama seperti orang kesurupan? Mungkin dia kemasukan roh, betul. Tapi apakah Roh Kudus yang masuk dalam dirinya yang memenuhinya, atau roh yang lain yang memenuhi hidupnya? Saudara, ini yang perlu menjadi perhatian penting. Lalu orang yang dipenuhi roh itu yang seperti apa? Saya akan sampaikan. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, dipenuhi Roh Kudus memiliki makna yang sangat mendalam bagi kita, dan kita bisa mengerti, kita bisa memahami seorang itu hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita bicara sesuai data, kita berbicara sesuai fakta, kita berbicara sesuai kebenaran. Apa yang disampaikan Alkitab, itu yang akan saya sampaikan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Mbak Lisa bisa minta tolong. Kita hafal ya ini ya. Apa di situ disampaikan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Salah satunya yang muncul di sini, ketika orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya kuasa untuk apa? Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Menjadi saksi. Orang yang menyampaikan dengan bahasa tadi menjadi kesaksian enggak? Bagaimana orang memberikan kesaksian? Bahasanya saja tidak bisa dimengerti orang. Bahkan dirinya sendiri tidak mengerti bahasa yang tengah ia sampaikan. Ketika para murid ini, mereka dikuasai oleh Roh Kudus, mereka menyampaikan kata-kata, mereka menyampaikan kalimat, betul? Dari beberapa negara, berbagai macam negara. Ke-12 rasul mereka adalah orang Galilea. Bahasa yang sering dipakai adalah bahasa Aram atau tercampur dengan bahasa Yunani. Tetapi yang didengar oleh bangsa-bangsa ada berapa bahasa tadi? Ada yang bahasa Aram, ada yang dari Mesopotamia, ada yang dari Kirene, ada yang banyak lagi disebutkan di situ. Ada yang dari Pontus, ada yang dari Kapadokia, ada yang dari Yudea, ada yang dari Asia, ada yang dari Mesir, Libya, dan lain sebagainya. Mereka semua pendatang-pendatang dari Roma, berarti bahasa Latin. Ke-12 rasul mereka menyampaikan kalimat. Ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, kalimat yang keluar adalah kalimat dengan bahasa dari bangsa-bangsa lain. Bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti, bukan bahasa yang tidak bisa dipahami, tapi bangsa lain paham. Loh, itu kan bahasaku. Loh, itu kan dari negaramu, sedangkan mereka bukan dari negara mereka masing-masing. Ini mereka sedang mengalami kepenuhan roh. Roh Kudus memenuhi hati mereka, Roh Kudus memenuhi hidup mereka, sehingga mereka menjadi kesaksian. Seperti di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang disaksikan oleh mereka? Rupanya yang disaksikan adalah di ayat 11, baik orang Yahudi dimanapun, penganut agama Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh mereka, para murid ini?
perbuatan besar. Inilah yang dimaksud kesaksian. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu, ketika hidup orang itu dipenuhi Roh Kudus, mereka memiliki keberanian oleh karena ada Roh Kudus. Roh Kudus memimpin orang itu bersaksi, menyampaikan kesaksian tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa perbuatan besar yang Allah berikan kepada saudara? Yang melebihi dari apapun juga. Sembuh dari sakit kecil, itu perbuatan kecil. Lalu apa? Buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, itu perbuatan yang kecil. Lalu perbuatan yang besar apa? Ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali dilakukan oleh Allah. Berbicara tentang apa? Keselamatan. Itu yang dilakukan oleh Allah. Itu yang diperbuat oleh Allah kepada manusia, supaya manusia bisa hidup bersama-sama dengan Allah di masa kekekalan, di masa yang akan datang juga. Ada yang bisa melakukan ini? Bisa. Orang yang disembuhkan dari sakit bisa sakit lagi? Bisa. Orang yang dibangkitkan dari kematian oleh Yesus bisa mati lagi? Bisa. Tetapi keselamatan yang Allah sediakan, yang Allah berikan, tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga kecuali Yesus Kristus. Sebab keselamatan itu sifatnya kekal, abadi. Dan ini yang harus diceritakan oleh para saksi Kristus. Yesus berkata bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita dan kita menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan keberanian, Roh Kudus memberikan kemampuan, Roh Kudus memberikan hikmat, sehingga ada kesaksian yang kita bisa sampaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam penerapannya kita tidak serta-merta sembarangan untuk memberikan kesaksian. Ada hikmat yang Allah sediakan, yang Allah berikan kepada kita, sehingga pakailah hikmat untuk bisa menyampaikan kesaksian. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, kita bisa menyampaikan kesaksian kepada siapapun juga. Dan berdoalah supaya Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan keberanian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak memberitakan kabar baik. Kita harus mencari alasan bagaimana kabar baik itu bisa disampaikan, bagaimana kesaksian itu bisa terus disampaikan. Itu adalah peran Roh Kudus, dan ada kuasa yang akan membawa kita menjadi pribadi yang berani menyampaikan kesaksian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu berlama-lama, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, Pak Lisa. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus sesungguhnya banyak, saudara, kalau saya mau mendaftarkan. Apakah hanya di perjanjian baru? Enggak, perjanjian lama pun juga. Ketika pemazmur ini dipenuhi dengan Roh, manifestasinya bisa bermacam-macam. Dia bersukacita, menari-nari, dia memuji-muji Tuhan, dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Dari Galatia 5 pasal 5 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus apalagi? Ayat 23, Mbak Lisa. Ada 9 ya. Kelemah lembutan, penguasaan diri, itu adalah buah Roh. Artinya bagian yang kedua, ketika hidup seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, ada ini Bapak Ibu Saudara. Apa? Bahwa hidupnya menghasilkan buah. Sama seperti ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita percaya ada buah yang harus terlihat. Satu bukti bahwa kita ini adalah orang yang sudah percaya. Melalui buah inilah
kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ada Roh Kudus yang sedang memenuhi hidup kita. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah kasih. Adakah kasih dalam diri kita? Ada. Apakah kasih itu aktif ataukah kasih itu pasif dalam hidup kita? Ini nanti yang akan membedakan. Ada nggak kita kepenuhan Roh Kudus? Jadi nggak tahu tadi itu, biarlah Tuhan yang menilai. Tetapi yang saya yakini adalah sepanjang apa yang disampaikan Alkitab, itulah yang disebut penuh dengan Roh Kudus. Bahasa yang tidak disebutkan dalam Alkitab saya tidak mau percaya. Bahkan saya pun bisa, tapi saya buang karena takut. Kalau saya menyebut itu bahasa roh, saya punya kami, tapi saya tidak mau pakai karena apa? Saya takut. Lebih baik saya berdoa dengan bahasa yang bisa saya pahami dan yang bisa dipahami oleh orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup menghasilkan buah. Ada kasih, ada sukacita. Kasih, sudahkah kasih yang ada dalam diri kita itu kita aktifkan? Atau hanya pasif berdiam diri? Kalau yang namanya menghasilkan buah harus nyata. Buahnya itu ketok. Nah, saya menanam buah mangga, Bapak Ibu Saudara, maka yang akan tumbuh buahnya yang dihasilkan buah apa? Mangga. Mungkin enggak buah yang dihasilkan buah jambu? Mungkin enggak buah yang dihasilkan buah ara dari pohon mangga itu? Tidak ada. Ketika saya ini adalah produk kasih, maka saya pun juga harus menghasilkan kasih. Karena Allah kita adalah kasih, kita produknya Allah, maka kita pun juga harus ada buah kasih. Ada sukacita, firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ini buah roh. Ada damai sejahtera, ada kesabaran. Bapak Ibu sabar enggak? Kesabaran, dong sabar, dong yang enggak sabar, Pak. Ayo dibangun jadi orang yang sabar. Kemurahan, apakah kita sudah menjadi orang yang murah hati? Atau kita menjadi orang yang pelit, kikir, apalagi bahasanya? Pelit, kikir, medit, detail. Nah, ini di dalam berbagai hal. Tidak hanya serta berbicara tentang uang, tapi apa yang ada pada kita bisa nggak kita berbagi? Atau bisa nggak kita menyerahkan itu sebagian? Lalu kemudian kebaikan, kita menjadi orang baik enggak? Baik, Pak, menurutku. Menurut orang belum tentu. Menurut Tuhan belum tentu juga. Jadi baik ukurannya menurut Tuhan. Kesetiaan, sudahkah kita menjadi pribadi yang setia terhadap relasi, terhadap saudara-saudara kita? Sudahkah kita juga setia kepada Tuhan? Ya, ada kesetiaan. Kelemah lembutan, sudahkah kita menjadi pribadi yang lemah lembut? Atau kita menjadi pribadi yang sebaliknya? Sudahkah kita menjadi pribadi yang mampu menguasai diri? Atau kita yang dikuasai? Banyak hal, saudara. Nah, ini adalah kriteria. Orang yang dipenuhi oleh roh itu adalah apa? Dia akan menghasilkan buah roh, karena yang tinggal di dalam dirinya adalah Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. 9 loh ini ada buah roh. Ya, minimal separuhnya itu ada pada kita, itu penting. Bila perlu 70%, 80%, nggak bisa sempurna, 90% mendekati sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah menyediakan waktu untuk berproses semua ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa serta-merta langsung mak betul untuk kita menjadi seperti ini. Betul ya? Untuk bisa mengasihi perlu proses enggak? Saudara, halo? Untuk mengasihi perlu proses enggak? Perlu. Lalu kemudian untuk sukacita, loh aku ini kondisinya sedang berduka, Pak. Maksudnya aku harus bisa bersukacita? Berarti butuh proses. Aku butuh proses, Pak, supaya aku bisa move on. Betul ya? Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ada damai sejahtera. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, terkadang kita mudah menyampaikan ini. Ada damai sejahtera, tapi fakta yang terjadi di keluarga kita belum tentu satu hari ada damai sejahtera. Betul?
Apa betul? Pak Bu yang udah berumah tangga, pernah crash nggak sama istri, sama pasangan? Pernah beda pikiran nggak? Kalau sedang beda pikiran, ada damai sejahtera nggak? Saya itu paling benci saudara kalau sudah masa-masa weekend itu ada sedikit miskomunikasi dengan istri. Saya sempat sampaikan, kalau mau bermasalah jangan hari Jumat Sabtu Minggu. Aku paling gak suka. Karena apa? Ini sedang mempersiapkan melayani Tuhan, tapi ada satu titik saja, sekecil apapun miskomunikasi, gak ada sejahtera. Persiapan uangnya pol. Baca berkali-kali nggak masuk-masuk. Karena apa? Dosa ini belum dibereskan. Dan ketika kumpul dengan beberapa hamba Tuhan, ternyata penyakitnya sama. Saya itu paling benci kalau apa? Nah ini salah satu contoh di kalangan data Pak Pendeta ya. Pendeta jadi punya pengalaman juga. Saya paling benci itu karena apa? Ini adalah masa-masa saya bergumul dengan firman Tuhan, tapi sedikit saja ada gangguan ini menghancurkan persiapanku, saudara. Dan ini terjadi di beberapa, kemarin ada sharing dengan beberapa hamba Tuhan. Iya, ini berbicara damai sejahtera, maka harus segera diselesaikan. Kemudian kesabaran, nggak mudah untuk jadi orang sabar. Ada yang sabar di sini paling sabar. Pasti juga akan tergoda emosi. Sak sabar-sabare uang lah, pasti juga pernah mengalami tergoda, akhirnya ya emosi juga. Berarti untuk menjadi pribadi yang sabar itu juga butuh proses, Bu, Pak. Enggak serta-merta jadi orang sabar itu ya langsung lahir, langsung sabar. Dia perlu belajar banyak untuk bisa menjadi orang yang sabar. Kemurahan, untuk memiliki hati yang murah hati itu enggak gampang. Untuk memberi sebagian dari milik kita itu enggak gampang. Tabiatnya manusia itu rakus, serakah, kuitil tadi ya. Pelit, mudik. Nek kelangan siki aja lek iso aku lah oke, lebih oke, gitu ya Pak Bu ya. Nek kerugian aku enggak mau lah iso aku dapat keuntungan, sifatnya menungso. Bapak Ibu Saudara. Bisa enggak melakukan menjalani? Bisa, hanya butuh proses. Nek jangan berlama-lama berproses Pak Bu, selak kiamat. Selak kiamat ke prosesnya urung terus, isi proses Pak, isi proses. Belajar harus bisa menguasai itu. Lalu kemudian kebaikan untuk menjadi orang baik juga nggak gampang, betul nggak Pak Bu? Lebih gampang jadi orang yang jahat. Untuk membangun relasi, aku berteman denganmu baik, kita saling mengerti peduli, susah. Lebih mudah cari musuh, tak gajur jeduk, gampang untuk musuh, betul nggak? Tinggal aku membenci orang akan cepat membenci saya, betul? Gampang. Tetapi untuk menjadi orang yang baik, lalu berikutnya kesetiaan, menjadi setia itu nggak gampang, butuh proses. Menjadi orang yang lemah lembut itu nggak gampang. Bisa menguasai diri itu juga nggak gampang. Faktanya kita mudah emosi. Faktanya apa? Kita yang mudah tersinggung. Kenapa bisa seperti itu? Karena belum bisa menguasai diri. Ini buah roh Bapak Saudara, 9 loh. Makanya kalau bisa 5 atau 6 itu bersyukur. Meskipun saya saudara 5 atau 6 bus bersyukur saudara. Saya juga nggak bisa sempurna seperti Kristus. Nah, saya bisa melakukan 9 ini, saya bisa sama seperti Kristus saudara. Betul nggak? Tapi saya nggak mungkin bisa. Faktanya yang pelan jalan duit kadang ya saya emosi. Betul ya Dek ya? Artinya apa? Ini masih belum bisa. Dia mau main kotor-kotoran, ya saya emosi. Saudara, gak gampang untuk berproses, tapi bukan berarti tidak bisa. Allah menyediakan waktu untuk berproses dan Allah memberikan kekuatan dan memampukan. Jangan hanya berhenti, Allah punya waktu, menyediakan waktu untuk berproses. Hidup itu proses Pak, gak hanya berhenti situ. Tetapi berpikirlah bahwa Allah memberikan kekuatan dan Allah akan memampukan. Amin. Itu Allah akan memampukan. Saat ini mungkin belum bisa sabar, pasti ada kesempatan besok Allah akan memampukan aku menjadi orang yang sabar. Anak yang beda ya wes sabar. Ngelus dada. Susah sing dawa, gitu ya. Ben lemu dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup menghasilkan buah. Karena apa? Roh yang ada
ada di dalam diri kita adalah roh Allah. Dan buah yang harusnya muncul adalah berasal dari Allah. Amin. Bukan dari yang lain. Yang ketiga ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Memahami dan menghidupi firman Tuhan. Yohanes 14. Sesungguhnya masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara, tapi saya hanya mengambil 3 saja biar nggak terlalu lama. Nah besok-besok lagi nanti bosan nih. Yohanes 14 ayatnya ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian yang ketiga adalah memahami dan menghidupi firman Tuhan. Kita bisa paham firman Tuhan, kita bisa mengerti firman Tuhan atas apa? Karya Roh Kudus. Karena hidup kita ada Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa paham, kita bisa mengerti firman Tuhan. Sebab di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 di situ dikatakan bahwa Dia yang diutus yaitu Roh Kudus, yang diutus Bapa itu adalah Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia yang akan menjadi guru. Dia yang akan menjadi pengajarmu. Dia yang akan memberikan pemahaman kepadamu. Dia yang akan memberikan pengertian kepadamu. Tentang apa? Tentang firman Tuhan. Saudaraku, makanya setiap kali saya berdoa untuk firman, tidak lupa saya berdoa, Roh Kudus tolonglah kami memahami, tolonglah kami mengerti, tolonglah kami mampukan untuk melakukan firman Tuhan. Sebab yang mampu melakukan itu semua adalah Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus ini akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan. Apa yang sudah Yesus ajarkan dalam firman Tuhan, dalam kitab suci kita. Roh Kudus yang akan mengingatkanmu, hei, ayo sabar, hei, ayo mengasihi, hei, ayo setia, hei, ayo taat terhadap firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah karya-karya Roh Kudus yang nyata dalam hidup kita. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak serta-merta seperti dalam video tadi. Ada tindakan, ada buah yang bisa diperlihatkan kepada semua orang. Itu yang nyata, bahwa seseorang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia membuka pikiran kita untuk memahami firman Tuhan dan memberi kita kekuatan untuk menghidupinya. Memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sebatas perkataan yang tidak ada artinya. Kalau saya hanya berbahasa roh, itu fungsinya hanya untuk saya dengan Tuhan. Bagaimana dengan saya dengan sesama dan sesama? Buah itu tidak nampak. Toh kalau saya berbahasa roh, harus ada orang yang bisa menafsirkan bahasa roh itu, supaya apa yang saya sampaikan, apa yang saya doakan dipahami, dimengerti, dan itu bisa disampaikan. Ini yang didoakan Pak Kris dalam bahasa roh. Kalau saya berdoa haleluya cerah-cerah, saudara bisa menafsirkan bahasa roh saya yang saya anggap bahasa roh, atau sedikit dan sebagainya. Apa seperti orang kesurupan tadi, saudara bisa menafsirkan. Bahasa roh itu bisa ditafsirkan dan ada karunia. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Korintus. Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan, harus ada yang bisa berbahasa roh untuk bisa menyampaikan, supaya tidak sia-sia ketika menyampaikan berdoa dengan bahasa roh itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali ke sini. Kembali ke sini bahwa roh yang memimpin kita akan membawa kita pada suatu pemahaman firman Tuhan. Kita paham firman Tuhan itu bukan hanya sebatas kita ngerti. Kalau kita paham berarti ada niat di dalam diri kita untuk melakukan. Nah Roh Kudus akan memampukan kita juga, bukan hanya memahami, tapi memampukan untuk melakukan apa yang kita pahami melalui firman Tuhan
Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini loh yang disebut kepenuhan roh. Gak usah muluk-muluk, aku pengen bahasa roh. Untuk apa? Nah, saudara sudah bisa bahasa roh, artinya saudara di jalan mau berdoa dengan bahasa roh, wong ora ngerti nek saudara berdoa. Malah saudara dikira orang yang kurang selawe. Iki ngomong apa ndememeng ora ana sing ngerti. Komat kamit kaya dan lain sebagainya. Lebih baik saudara meminta dipimpin Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Oh, jadilah seorang sabar. Tadi ya buah roh. Oh, kesabaran bisa diperlihatkan enggak? Orang lain bisa melihat kita sabar enggak? Bisa. Justru dengan itu menjadi berkat. Oh, jemaat gereja ketahan ngomongnya sabar. Amin. Rak gampang muntungan, rak gampang nesunan. Orang melihat enggak? Bisa melihat. Guyonan ya asik-asik wae guyon, enggak ada yang tersinggung. Enak. Betul ya? Itulah yang disebut kalau orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, ketika menghidupi firman Tuhan, maka hidup akan mengalami perubahan. Ketika, ini penegasannya Bapak Ibu Saudara, menghidupi firman Tuhan, maka hidup akan mengalami perubahan. Salah satunya di sini saya mencatat ada 3. Kerinduan yang mendalam. Aku rindu ingin mendengar firman Tuhan. Aku rindu senantiasa bersekutu dengan Tuhan bersama dengan jemaat di gereja. Aku mau memuji-muji Tuhan. Ini kerinduan. Sama seperti pemazmur ya. Senantiasa rindu, haus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu kepenuhan roh. Lalu kemudian hidup dalam ketaatan. Dia akan menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang tunduk kepada Tuhan. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam dirinya. Yang kemudian berikutnya ada penyerahan diri, berserah. Kenapa bisa ada penyerahan? Karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Bukan dirinya yang hidup di dalam dirinya, tetapi Roh Kudus. Kesaksian Paulus ya. Tetapi aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Ini loh penyerahan diri. Sama seperti Paulus. Tuhan, ini aku, ini hidupku, Tuhan, ku serahkan kepada Tuhan, ku persembahkan kepada Tuhan. Pakailah aku, Tuhan. Ini penyerahan diri. Aku mengabdikan hidupku, mengabdikan diri kepada Tuhan. Ku persembahkan hidupku. Ini pengabdian. Atau inilah yang disebut dengan penyerahan diri. Jadi bukan dirinya sendiri yang memimpin hidupnya, tetapi roh yang ada dalam dirinya, itu Roh Kudus. Dialah yang memimpin hidupnya. Kalau hidup itu ada di dalam roh, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Ini akan membuahkan kesetiaan. Akan membuahkan apa? Ketaatan. Pasti mau tidak mau, hidupnya akan taat. Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita serahkan diri untuk selalu dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Karena dipenuhi Roh Kudus itu tidak hanya terjadi satu kali. Yang terjadi satu kali itu adalah baptisan Roh Kudus atau karunia Roh Kudus. Tetapi dipenuhi Roh Kudus bisa terjadi berkali-kali. Setiap hari kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, memberi kuasa untuk bersaksi, menghasilkan buah roh dalam hidup kita, dan menuntun dalam seluruh kebenaran. Dengan demikian kita menjadi saksi Kristus yang efektif, dan hidup kita akan memuliakan namanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan yang bersifat seperti tadi. Saya jujur meragukan itu adalah kepenuhan roh. Tapi kepenuhan roh yang sejati adalah hidupnya senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya akan menghasilkan buah roh, dan hidupnya pasti akan tunduk terhadap firman. Ketika tunduk terhadap firman, maka ia akan melakukan dan menghidupi firman. Itulah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang saudara bisa merenungkan sejenak. Sudahkah kriteria-kriteria ada pada kita? Sudahkah
kita ini mengalami? Sudahkah kita merasakan bagaimana Roh Kudus memenuhi hidup kita? Atau jangan-jangan kita belum menerima baptisan Roh Kudus? Atau jangan-jangan kita belum percaya? Atau jangan-jangan Roh Kudus belum dimeteraikan di dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga tidak ada seperti ini. Tidak ada keberanian untuk bersaksi, tidak ada kemauan untuk bersaksi. Hidupnya belum menghasilkan buah, bahkan pemahaman untuk menghidupi firman Tuhan itu masih belum. Pertanyakan, sudahkah Roh Kudus itu memenuhi kita? Dan sudahkah Roh Kudus itu benar-benar kita dimeteraikan dalam hati kita? Atau sudahkah kita percaya pada Tuhan Yesus, Dialah Tuhan Juru Selamat kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya hari turunnya Roh Kudus atau hari yang sering kita sebut Pentakosta itu mengandung makna yang sangat penting di dalam diri kita. Salah satunya adalah ini, mengalami atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan mengejar bahasa atau karunia-karunia yang lain. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Main musik saya undang untuk maju ke depan. Pelayan altar juga saya undang maju ke depan. Biarlah di dalam diri kita senantiasa haus, senantiasa rindu untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus senantiasa memenuhi hidup kita. Hari lepas hari ada pembaharuan di dalam hidup kita. Ada kerinduan di dalam diri kita. Karena kita sudah memahami betul siapa Roh Kudus, apa peran Roh Kudus, bagaimana hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Kita mengalami rasa yang tenang, ada damai, sukacita, sejahtera dalam hidup kita. Bukalah hatimu untuk menerima jamahan. Berserahlah penuh kepada Tuhan sebagai bentuk bahwa engkau hidup dalam kuasa Roh Kudus. Roh yang hidup akan kita nyanyikan bersama-sama sebagai bentuk respon kita terhadap firman Tuhan ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan Roh yang hidup dalam hidup.
bidangku, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembah di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang hidup memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami ini Tuhan, ini akan berdampak kepada saudara-saudara kami yang lain, sehingga hidup kami ini Tuhan menunjukkan iman kami kepada Tuhan, sehingga hidup kami ini Tuhan semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhilah kami dengan Roh-Mu, sehingga hati kami beroleh pembaharuan, hidup kami diperbaharui, juga komitmen kami diperbaharui, pemahaman kami diperbaharui, pengertian kami akan firman-Mu juga semakin hari semakin ditambah-tambahkan. Karena Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami, Roh Kudus-Mu senantiasa mengajar kami, mendidik kami untuk kami mengerti, paham, dan juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu ini meneguhkan kami. Peringatan Pentakosta bukanlah peringatan di mana kami melakukan hal yang spektakuler, tetapi di mana Pentakosta itu terjadi dari dalam setiap diri orang percaya, menunjukkan buah di dalam kehidupannya dan menjadi kesaksian di dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang dimeteraikan akan menolong kami, memampukan kami, bukan hanya mengerti, memahami, tapi memampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu berhenti disampaikan pada kesempatan ini. Roh Kudus-Nya akan terus menolong kami supaya kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan pulang, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan pulang kami. Engkau yang akan membimbing kami Tuhan sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun juga, berkumpul dengan keluarga dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, dipenuhilah kehidupan Bapak Ibu Saudara oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga setiap kehidupan kita akan berdampak, sehingga kehidupan kita akan menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah setiap kita memiliki satu keberanian untuk melangkahkan kaki, menyampaikan kesaksian perihal tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, karena kita meminta percaya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, sumber pengharapan dan sumber kehidupan bagi kami setiap orang percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, mengambil saat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Pentakosta, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.